صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Maha besar Allah yang telah mentakdirkan kita sekalian berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia di pagi hari ini untuk menunaikan salat Idul Adha. Sekaligus kita bisa menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa sejarah yang menandai hari raya Idul Adha adalah tugas berat yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra pertama beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Idul Adha bermakna al-adha yauma yudhin nas. Kata Rasulullah, Idul Adha adalah hari raya berkurban bagi umat Islam. Hadirin sedang Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan daripada peristiwa sejarah yang telah Allah kisahkan kepada kita semua dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Berkata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku agar mendapatkan petunjuk. Rabbi habli minas salihin. Beliau minta kepada Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Usia 86 tahun tetapi belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, mengadukan hajatnya kepada Allah. Ya Rabb, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang penyantun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tatkala si Ismail kecil berusia kira-kira bisa diajak musyawarah, mufakat, diskusi. Ulama mengatakan antara 9 sampai 10 tahun umurnya Ismail. Berkatalah ayahnya itu Nabi Ibrahim kepada sang anak, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya ayah bermimpi dalam tidurku semalam, anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu nak. Fanzur madza tara, pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah ini, kata ayahnya Nabi Ibrahim. Apa kata sang anak? Sang anak yang masih polos menjawab pertanyaan yang begitu sadis itu, bahwa beliau menyembelihnya. Mengejutkan jawabnya Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah sepakat, tatkala keduanya telah berpasrah diri kepada Allah, sang ayah rela menyembelih anak, anak pun rela disembelih oleh sang ayah. Wa tallahu lil jabin.
pelipis Ismail telah ditempelkan ke tanah untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami berseru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nanzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu tersebut. Sungguh engkau telah melakukan perintahku lewat mimpi tersebut. Sesungguhnya demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Dan kami ganti sesembelihannya Ibrahim dengan seekor kambing kibas yang amat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, untuk mengambil hikmah daripada peristiwa sejarah ini, kita bisa telusuri dari 3 aspek atau 3 segi. Yang pertama, dari segi perintah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim ini sungguh perintah yang sangat irasional. Perintah yang tidak masuk akal. Perintah yang sangat tidak logis, tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Bagaimana mungkin perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih anak? Jika Allah perintahkan kepada kita untuk ibadah, itu masih logis, masih masuk akal. Sebagai ta'abbudi, penghambaan kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah. Jika Allah perintahkan kita untuk berzakat, masih logis dan masuk akal, karena memang sebagian harta kita banyak punya orang lain, sebagian milik orang lain, fakir miskin dan sebagainya. Jika Allah perintahkan kepada kita puasa, masih masuk akal, masih logis, karena dalam diri manusia ada syahwatul hayawan, ada syahwat kebinatangan, ada hawa nafsu, sehingga harus kita kekang, harus kita kendalikan. Tetapi ini perintah menyembelih sang putra, sungguh tidak masuk akal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran buat kita di jamaah rahimakumullah, bahwasanya jika perintah itu datang dari Allah, mau rasional atau irasional, mau masuk akal atau tidak masuk akal, lakukanlah perintah itu. Terlebih perintah kepada kita tidak lagi menyembelih anak, tapi perintah kepada kita adalah menyembelih kecintaan kita terhadap dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat sebegitu banyak kepada kalian. Apa yang kalian minta aku berikan kepada Allah. Fasholli lirabbika. Sekarang Allah menuntut haknya, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. Bentuk syukur kepada Allah atas nikmatnya. Dan jangan lupa wanhar, berkurbanlah kamu. Ibadah sholat kita begitu tekun, rajin, bagus. Tetapi ketika ada perintah berkurban, kita enggak berkurban, maka akan dipertanyakan tentang makna sholat kita, tentang tujuan sholat kita, tentang orientasi ibadah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu belum disebut baik sehingga kamu